Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Mengampu Muhammad Hilman Fadil Amin, SSI MSI PhD. Kami dari kelompok 4 Bioda 9 akan mempresentasikan hasil resensi film A Rhino's Life Survival in the Jaws of Danger. Sebelumnya masuk ke resensi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Muhammad Lutfi Firdaus dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 165251041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Altafaizi dari Program Studi Teknologi Sains Data dengan NIM 164251053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Ansyah dari Prodi Teknologi Sains Data dengan NIM 164251054. Perkenalkan, nama saya Nafar Yeda dari AIS Lapius dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 166251042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enda Fatir Sekolah dari Program Studi Teknik Elektro dengan NIM 166251043. Perkenalkan, nama saya Juan Bernardo Jermeta Barat dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 165251043. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aurabani Putri dari Program Studi Teknik Industri dengan NIM 165251044. Perkenalkan, saya Jazila Sukandi Alia dari Program Studi Teknik Industri dengan NIM 165251042. Perkenalkan, nama saya Tiara Almira Kusumanjaya dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 165252145. Nah, berikut ini adalah resensi film kami. Baik, film dokumenter ini menceritakan tentang kehidupan indukan badak putih bernama Malika dan anaknya Elias di Swaka Badak, Uganda. Mereka merupakan bagian dari program reintroduksi untuk mengembalikan populasi badak yang sempat punah di Uganda. Saat Malika mengandung anak ketiganya, kehidupan mereka yang damai mulai berubah. Setelah proses kelahiran yang sulit, lahirlah bayi badak jantan bernama Pipo. Kehadiran Pipo membuat Elias harus berpisah dari induknya dan memulai hidup mandiri. Film ini menampilkan perjuangan seekor indukan badak dalam melindungi anaknya serta menggambarkan tantangan konservasi badak akibat perburuan dan perubahan iklim. Pesan utamanya menekankan pentingnya peran manusia dalam menjaga kelangsungan hidup satwa langka. Selanjutnya ada analisis prinsip biologi. Berikut adalah hasil analisis film tersebut berdasarkan prinsip-prinsip biologi. 1. Etologi, di mana perilaku induk atau maternal behavior kita melihat Malika menunjukkan perilaku induk yang luar biasa. Yang pertama, investasi induk atau parental investment. Malika mendedikasikan 16 bulan untuk kehamilan dan 2 tahun penuh untuk membesarkan Elias. Ini adalah investasi energi yang sangat besar. Yang kedua ada perlindungan. Dia secara naluriah melindungi anaknya baik dari penjantan lain seperti Augusto maupun predator seperti macan tutul. Selanjutnya ada fisiologi atau fungsi tubuh. Film ini menunjukkan bagaimana biologi internal badak berperan besar dalam mempengaruhi dan mendorong perilaku mereka sehari-hari. Setiap tindakan yang dilakukan badak ternyata memiliki dasar biologis yang kuat, yang berhubungan langsung dengan cara tubuh mereka berfungsi untuk bertahan hidup. Salah satu contoh yang paling jelas dapat dilihat dari proses termoregulasi. Berkubang di lumpur adalah contoh buku teks tentang homeostasis atau menjaga keseimbangan internal. Nah, lumpur ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pendingin. Menguapnya air dari lumpur mendinginkan tubuh besar mereka. Yang kedua yaitu tabir surya, melindungi kulit tebal mereka dari radiasi UV. Selanjutnya, ada nutrisi dan metabolisme. Nutrisi dan metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama ada spesialisasi makanan. Badak putih merupakan pemakan rumput grazer dengan mulut lebar untuk mencabut rumput pendek. Sedangkan badak hitam merupakan pemakan daun browser dengan bibir runcing untuk menjepit dedaunan. Dari sini kita dapat melihat perbedaan untuk membantu keduanya hidup berdampingan tanpa bersaing dalam mencari makanan. Yang kedua, ada kebutuhan mineral. Perilaku Malika mencari salt lick menunjukkan dorongan alami untuk membutuhi kebutuhan mineral penting seperti natrium dan juga kalsium yang dibutuhkan pada saat kehamilan dan juga produksi susu. Hal ini tentunya penting untuk kesehatan induk dan juga perkembangan anaknya. Selanjutnya ialah ekologi atau interaksi dengan lingkungan. Nah, yang pertama ada interaksi antar spesies. Yang pertama ada predator mangsa. Nah, meskipun badak dewasa hampir tidak memiliki predator, bayi sangat rentan terhadap macan tutul atau singa. Kemudian ada simbiosis atau komensalisme atau
yaitu komensalisme atau mutualisme. Nah, burung kuntul kerbau atau cattle egrets yang mengikuti badak adalah contoh komensalisme atau burung diuntungkan dengan memakan serangga yang terganggu oleh badak. Badak tidak terpengaruh atau mutualisme jika burung juga memakan kutu atau parasit dari tubuh badak. Kemudian ada peran dan ekosistem atau ekosistem engineers. Kotoran mereka di toilet komunal berfungsi sebagai penyubur tanah atau nutrient cycling, dan kotoran itu sendiri mendukung ekosistem mini serangga seperti kumbang kotoran. Selanjutnya adalah konservasi biologi. Seluruh film dibingkai dengan konteks konservasi biologi. Yang pertama, tekanan seleksi buatan atau artificial selection. Perburuan liar adalah tekanan seleksi buatan yang ekstrim yang didorong oleh manusia. Ini secara tidak alami menyeleksi badak untuk mati, bukan berdasarkan kebugaran alaminya. Yang kedua, genetika populasi. Populasi badak di Uganda yang dimulai kembali dan kini berjumlah 33 adalah contoh dari bottleneck effect atau leher botol genetik. Meskipun jumlahnya bertambah, keragaman genetik mereka mungkin sangat rendah, membuat populasi rentan terhadap penyakit atau perubahan lingkungan di masa depan. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan. Dokumenter A Rhino's Life Survival in the Jaws of Danger menawarkan narasi yang inspiratif, juga membantu penonton memahami keterkaitan antara fisiologi satwa, interaksi dengan lingkungan, serta tantangan dihadapi akibat faktor abiotik seperti kekeringan. Dengan demikian, dokumenter ini tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga memperkaya wawasan akademik dan menumbuhkan kesadaran ekologis. Namun, dokumenter ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti durasi yang panjang dan padat informasi dapat membuat konsentrasi menjadi menurun, terutama jika tidak disertai dengan catatan atau diskusi pendamping. Penggunaan istilah ilmiah di bidang ekologi dan konservasi terkadang cukup kompleks. Selain itu, fokus pada dramatika visual kadang mengurangi penjelasan detail, sehingga pesan ilmiah beresiko tidak sepenuhnya tersampaikan. Oke, untuk kesimpulan dan saran, film ini secara gamblang menyimpulkan bahwa kehidupan seekor badak adalah perpaduan rapuh antara ikatan sosial yang dalam dan ancaman eksternal yang konstan. Inti dari film ini bukan sekedar tentang badak sebagai spesies, melainkan tentang Malika, Elias, dan Pipo sebagai sebuah keluarga yang merepresentasikan kehidupan emosional dan sosial badak yang kompleks, terutama ikatan yang luar biasa kuat antara induk dan anak. Kelangsungan hidup mereka tidak hanya diuji oleh tantangan alam seperti kekeringan predator dan komplikasi kelahiran, tetapi juga diperburuk oleh ancaman manusia melalui perburuan liar demi cula yang nilainya melebihi emas. Tema ini menegaskan urgensi program reintroduksi serta perlindungan 24 jam bagi badak. Film ini sekaligus menekankan bahwa konservasi yang berhasil bukanlah upaya pasif, melainkan hasil dari intervensi manusia yang positif. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk resensi film dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.